Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat uji objek untuk perkenalan animasi dalam 3ds ya. Nah, untuk benda ujinya ini kita buat plane. Nah, ini sebesar 200 unit. Sepertinya ininya tidak masalah ya, segmennya ini satu aja tidak masalah. Nah, ini yang aktif tanpa atas, create. Nah, ini kita jadi punya benda seperti ini. Klik kanan di sini untuk mengaktifkan. Ini saya klik orbit ya. Nah, kemudian benda yang bergeraknya kita buat spare ya. Spare ini bola ya. Kalau kita create di atas ini seperti ini bola. Nah, kita create pakai keyboard entry. Ukurannya ini 10 saja. Nah, kemudian posisinya bisa kita atur. Kalau Anda lihat di sini ya, ada grid system ya. Satu kotak ini 10. Kita atur posisinya di, nah ini kalau Anda lihat nih, saya minus 100 atau negatif 100. Kemudian Z nya ya, ketinggiannya itu 50. Nah, coba kita klik create. Nah, ini 100 itu berarti ini 10 kotak ini ya. Nah, 50 saya perbesar dulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya, 10 kotak. Mau jadi 10 itu mewakili ya, kali 10 ini 100. Nah, sedangkan posisinya tadi minus berarti dia mundur dari 00-nya di sini. Dan 50 itu berarti di atas ini. Dan ini 5 ya. Berarti 5 kotak. Jadi posisi sekaligus bendanya bisa di-create dari keyboard entry ya, dari keyboard entry ini. Bisa juga setelah entry terus dimodifikasi posisinya juga bisa ya. Nah, dengan cara lihat dari sini, kotak sini. Nah, sekarang kita akan mengenal animasi di 3ds Max. Nah, untuk animasi kita akan masuk ke, di sini ada nama tabnya, ini adalah motion. Nah, ini ada parameternya ya. Nah, jadi animasi itu terdiri dari 3 ini aja ya, posisi, rotasi, dan skala. Posisi itu X, Y, dan Z karena ini adalah ruang 3 dimensi. Terus ya, nanti ada juga, kalau ini 3D berarti efek-efek atau propertiesnya ya. Jadi PRS dan propertiesnya ya, misalnya nanti transparan ya, untuk bisa menghilang ya misalnya. Kemudian berganti warna, nah itu masuk dalam properties. Selalu hanya terdiri dari PRS, posisi, rotasi, dan skala. Nah, di sini saya mau memperkenalkan animasi secara visual dulu ya. Nah, ini nanti ada juga animasi itu secara data ya, data dari P, R, dan S. Ini visual dan data juga bisa dilihat di sini ya. Misalnya saya hidupkan auto key ya. Nah, ini otomatis ada key-nya karena ini auto. Ini adalah frame ya, frame. Kalau film itu ada frame per second, berarti ini bisa menunjukkan durasi ya. Misalnya kalau film itu rata-rata 30 frame per second, nah ini berarti ini hanya 3 detik nih ya. 30 frame per second, kalau 100 frame berarti ada 3 detik. Nah, ini berarti posisinya di sini ya.
Ini merah ini menunjukkan warna sedang merekam ya. Apapun yang kita lakukan di ruang 3D, baik bendanya atau keberadaannya, akan jadi kunci adalah gerakan PRS-nya ya, yang dicatat atau direkam. Nah, kemudian misalnya ini untuk durasinya saya perkecil dulu nih ya. Nah, ini di sini ada angka, ini bisa juga kita geser ini. Nah, ini. Nah, ini kan ada angkanya nih. Karena hanya ada 100 frame, berarti kalau untuk di tengahnya berarti 50 ya. Saya tekan tab. Nah, ini hanya ada 50 ya. Ini tidak ada keyframe-nya. Nah, misalnya kita akan masukkan, atau lebih mudahnya kita buat dengan cara manual ya. Misalnya bolanya bergeser ke bawah sini ya. Nah, ini keyframe-nya ada 2. Tadi posisi di 0 dan posisi di frame 50. Nah, kemudian di frame 100 mungkin dia naik lagi misalnya ya, segini ya. Ya, jadi set ya. Nah, ini sudah direkam oleh software 3D ya, animasinya. Ini kalau kita play ya, bisa aja ini tinggal play. Nah, ini mana yang aktif, yang bergerak. Jadi tidak semua bergerak. Kalau kita aktifkan perspektif ya, yang diputar hanya perspektifnya. Saya stop dulu. Ya, kemudian metode berikutnya ya untuk menganimasikan ya. Ini kan supaya lebih terlihat alami ya gerakannya ya. Ya, kalau ini tadi ya kurang ya, kurang alami. Ya, nanti semakin tekniknya semakin banyak ya, semakin bisa menciptakan gerak yang alami. Nah, untuk yang kedua tekniknya adalah dengan melihat trajektori ya. Kita klik trajektori. Nah, ini di sini kita lihat jalur yang dibuat oleh bola untuk bergerak ya. Nah, seperti kan tidak mungkin kalau di dunia nyata pun ya. Ini berarti ada benangnya mungkin kalau di dunia nyata ya. Nah, nih kita bisa tambahkan satu ini ya, dengan cara menambahkan subobjek keys ya, keys. Kita tambahkan key gitu di jalurnya langsung ya, bisa di tanpa perspektif atau di front ya. Saya tambahkan di sini, klik. Nah, ini otomatis keyframe-nya ada di sini, Anda lihat tuh. Nah, di sini. Terus saya tambahkan di sini lagi, klik. Nah, ini otomatis ada ya. Nah, ini saya bisa mengedit jalurnya ya, jalurnya. Nah, ini jalurnya seperti ini ya. Ini di sini mungkin ya. Nah, nanti saya buat menyerupai pergerakan nyata ya. Nah, seperti ini ya, tidak mungkin ya. Bergeraknya seperti ini ya, juga tidak mungkin. Tadi cara yang pertama dengan trajektori adalah subobjek ya. Ini kita matikan. Nah, bisa juga dengan ya langsung saja. Oh, ini mungkin kira-kira ya, misalnya di dunia nyata ini bergeraknya ini ke sini, ke atas ini. Nah, Anda perhatikan ini langsung ada keyframe-nya. Saya undo dulu, saya perlihatkan sekali lagi ya. Ini langsung dengan ini sudah tidak pakai subobjek lagi ya, langsung saja ditarik ke sini. Nah, ya bisa seperti itu. Misalnya ini juga mungkin ya, mungkin aja ini apa, menurut desain animasi Anda seperti apa ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini otomatis keyframe-nya ada. Nah, ini ya.
Nah, ini cara-cara menganimasikan objek 3D ya menggunakan motion. Yang satu kita lihat parameternya ya, data-data ya, pergerakan. Nanti itu sebenarnya bisa diedit lagi kan, belum ya, atau bisa dengan melihat trajektorinya atau jalurnya. Nah, untuk teknik lebih lanjut dalam animasi ini adalah dengan melihat datanya ya. Datanya kita lihat dengan, nah ini ada dua ini. Dropsheet ini data berupa titik, dan yang ini bisa dilihat kurva yang menghubungkan titik perubahan BRS itu ya, track view. Nah, seperti ini. Ya, ini objeknya kan tadi sphere bola ya, kita lihat. Nah, bola itu untuk bisa menghasilkan animasi yang terlihat ini ya, dia menggunakan 3 data, posisi X, Y, dan Z. X ini berarti perpindahannya dari titik minus 100 ya ke tujuannya sini ya. Ini auto key-nya bisa sudah kita matikan ya, karena kita akan menggunakan mengedit data animasinya, kita bisa mematikan auto key. Nah, ini kalau kita lihat ini datanya, ini dari sphere 1 itu posisi X. Nah, posisi X ini berarti ada perlambatan nih, perlambatan dan percepatan kalau seperti ini. Karena perpindahan dari sumbu X ini harusnya konstan ya. Kalau Anda melihat ini berarti ada perubahan. Nah, ini bisa kita delete aja ya, supaya konstan garis lurus. Nah, supaya konstan garis lurus. Nih kita stop ya ininya. Terus kita lihat sudah dihapus tapi belum jadi garis lurus. Ini kan ada pilihan nih di atasnya ya, set tangent to linear ya, set tangent to linear. Nah, jadi ini pergerakan perpindahan bola di sumbu X ini konstan, tidak ada percepatan ataupun perlambatan. Nah, selanjutnya ya, kita lihat di posisi Y. Y ini sebenarnya juga tidak ada ya, kan tidak berbelok ke kanan ke kiri. Ini dihapus juga tidak masalah, ini tidak juga tidak masalah karena ini sudah konstan ya. Walaupun di situ ada perubahan tapi nol perubahannya. Ada titik perubahan di situ ya, tapi nol ini nilainya. Ini nilainya bisa kita lihat. Nah, di sini kan tidak ada ini, nol nih. Nah, ini di frame 15, ini kan frame 16 ya ini. Nah, ini frame berapa? Ini framenya juga bisa nanti kita geser saja boleh ya. Nilainya nol, nilainya nol. Kalau Z-nya kita lihat ya. Di posisi awal ini frame 0, nah, posisinya 50. Posisi dari bola tadi adalah 50 ya, ketinggiannya karena ini kan Z ya. Untuk membuat gerakannya menjadi natural, alami ya, berarti ini dari kurva kita bisa menganalisis ya, sekaligus membuat perubahan kepada animasinya ya. Ini saya geser dulu ke bawah. Nah, kita lihat yang ini ya, bisa kita lihat yang ini karena saya ingin memperlihatkan nih kotak dialognya ya. Ini kita bisa sambil play ya, play. Nah, ini saya edit ya. Ini harusnya ya, ini klik di sini, klik frame 0 dari posisi Z ya, di frame 0. Nah, ini bisa kita ubah grafiknya seperti ini ya. Kemudian ini ya, ini kalau kita ubah ini ada perubahan lain ya di sebelahnya itu ya, karena ini vice versa gitu ya, berlawanan ya. Nah, untuk mengubah yang kondisi di
jatuhnya bola ini kita pakai tekan shift ya ini. Nah, tekan shift. Jadi dia akan menggunakan satu batang saja perubahan ya. Demikian juga yang ini. Kalau sudah patah, berarti kita bisa edit mandiri ya. Yang ini juga termasuk posisi dari framenya ya. Ini Anda lihat framenya berubah nih ya, angkanya bisa Anda lihat ya. Nah, itu angkanya 32, 38 ya. Jadi sepertinya tidak memerlukan posisi frame yang tepat ya. Kalau kita sudah menggunakan data kurva ini ya, kita hanya akan melihat ini garis yang menghubungkan data dari frame tersebut ya. Jadi ininya sudah tidak, mungkin kita tidak akan perhatikan lagi yang bagian bawah ini. Nah, ini ya, ini sambil kita play, kita edit bisa kan. Nah, ini Anda ini juga misalnya ya seperti ini mungkin jatuhnya ya. Nah, ini ya, ini kita lihat lagi apakah ada ya ini. Ya, menurut saya ini sudah mendekati nyata ya, mendekati pergerakan nyata dari sebuah jatuhnya bola kalau di dunia nyata ya. Ya, ini untuk perkenalan penggunaan data gerakan ya, menggunakan track view ya, dan menggunakan trajektori. Baik, selanjutnya untuk lebih mendekati animasi yang natural ya, bukan pergerakannya lagi tapi sekarang animasinya ya. Nah, kita bisa lihat, ini saya matikan dulu ya. Ini bola nanti harusnya kan berputar juga ya. Nah, ini saya ini buat smooth and highlight gitu. Nah, ini harusnya kan berputar ya. Nah, supaya kita bisa melihat perputarannya, kita beri, ini saya perbesar dulu ya supaya Anda melihatnya nanti nyaman ya. Ini kita pakai material editor, pakai checker ini aja ya, checker. Nah, ini kotak-kotak. Nah, kita terapkan ke sini ya. Kita klik and drag aja. Kemudian ada show map in viewport. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini kita ya, nanti harusnya dia berputar ya. Nah, ini kalau patah-patah ya semata-mata ini kemampuan laptop saya ya, komputernya ya. Nah, untuk memutar ya dari bola ini misalnya ya, yang kita sudah berikan, oh ini ada dua ini, sebentar bisa kita gampangin ya. Kita bisa pakai delete key ini juga bisa ya. Kalau ini mungkin secara tidak sengaja bisa tercreate gitu ya. Bisa ini di delete key aja ini. Ya, seperti ini. Sudah rapi. Nah, ini kita animasikan secara manual di scene-nya sini ya, dengan cara merekamnya ya. Nah, ini. Jadi di sini gerakan putarannya ya, mungkin di sini. Ya, ini di sini jadi berputar ya, pakai ini ya, select and rotate. Nah, itu udah kelihatan berputar itu. Nah, ya begini mungkin. Nah, di sini di endingnya ya, kita tambahkan putarannya lagi ya. Nanti datanya kita
edit di curve editor ya. Kalau manual begini kan, nah putarannya kurang ya. Nah ini kurang terlihat natural ya. Kita edit nanti di curve editor. Kita play dulu nih sementara begitu ya. Kalau kurang lagi ya boleh aja di sini ya, justru dibalik ke sana ya, misalnya ya supaya putarannya lebih ya gitu mungkin ya. Oke, nanti kita edit di curve editor. Sekarang kita edit di curve view ya, untuk ini putaran bolanya. Kita lihat curve editornya ya. Ini saya geser ke bawah dulu supaya ya nyaman ya untuk dilihat. Nah, kita lihat di sini sambil di play gini juga bisa ya. Nah, ini banyak sekali ininya ya, apa namanya, kurva yang membangun gerakan sebuah bola, padahal cuman animasinya sederhana ya. Ini rotasi X tidak ada, tidak berputar ke kiri kanan. Ini kita lihat sumbunya ya, dari sumbu sebentar. Nah ini sumbunya, sebentar ya, ini sumbu putarannya itu. Nah ini dari warnanya ini ya, ini berarti sumbu. Bisa kita lihat nanti juga di data sini, di datanya sebentar. Ini untuk menampilkan ya, saya tampilkan lagi kurvanya. Nah ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, kita lihat. Nah ini sumbu Y yang hijau ya. Nah ini berputarnya yang hijau, ini bisa dilihat warnanya ya. Nah di sini kita lihat ada data frame-nya dan perputarannya ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini di frame 0 dia itu minus, berarti dia ancang-ancang itu putarannya ya. Ancang-ancang ini sini minus 70 ya boleh. Di sini berapa ini putarannya? 316 ya. Kalau mau satu putaran ya berarti 360 ya, atau kalau mau looping ya boleh 360. Kalau di sini looping karena gerakannya tidak memungkinkan looping ya, ini karena animasinya hanya lewat gini. 360 di 100 di sini. Kalau mau satu putaran ya ini berarti minus ya, minus sekian ya kalau putarannya ya. Jadi saya tetapkan segitu aja, tidak masalah ya. Ini dan putarannya itu konstan. Kalau ini kan ada percepatan dan perlambatan putarannya. Nah ini kita buat set tangen to linear, diklik ini dulu ya, terus klik set tangen to linear. Di sini dia berputar 150 dari minus ke 140, berarti ini dia berputar juga ya. Kemudian dari sini, dari tengah ya, 140 ke 316 ya. Oke ya. Ya seperti ini ya, bisa kita terima sebagai gerakan yang natural ya, seperti ini ya. Baik, jadi untuk pengantar di animasi atau gerakan ya, untuk di 3D ya sampai di sini ya, untuk menambah ke alamiahan atau naturalnya sebuah gerakan. Nah kalau mau lagi ya, bolanya kan ini ada efek gravitasi ya, squeeze dan sebagainya, itu PR sebetulnya ya. Bagaimana Anda menambahkan itu? Jadi nanti ada, bentar saya pause dulu nih. Nah, jadi kan nanti ada
Ini skala ya. Nah, ini kan skalanya harusnya dia berubah kan. Sampai di sini dia harusnya berubah skalanya. Nah, Anda silakan jadikan ini lebih natural ya, dengan menambah komponen ini animasinya ya. Jadi skala ini diubah ya. Terus rotasi tadi sudah ya, rotasi sudah, ini di posisi sini sudah ya. Nah, ini sudah ada ini rotasinya. Kemudian skalanya belum ya. Ya, ini setelah ini ya tinggal kita render saja ya. Kalau mau merender ya jangan lupa ini pakai render setup. Kalau yang ini kan render jadi, yang ini ya, ini pakai render setup. Ya, sekalian saja saya perlihatkan render setup itu bisa di sini ada tanda rendernya. Tanda render itu kan pakai ikon Tego itu ya. Ini render setup. Nah, ini tentu kita render semua ya, 0 sampai 100 ya, range. Ini kita pilih ya. Bisa juga yang ini aktif segmen, ini juga bisa. Ini kan sudah ada 0 sampai 100. Kalau ini kita juga bisa milih sebetulnya, kalau ini ya sampai berapa. Aktif ring bisa, ring ini asalkan isinya 100 ya bisa. Kemudian besar dimensinya ya, panjang kali lebarnya ya. Ini masih menggunakan rasio ya square ini ya dulu ya. Ini nanti untuk supaya bagaimana bisa layar lebar, nah ini nanti berikutnya ya di sesi render kamera ya. Kalau ini kan perspektif ya. Nah, kemudian ini aspeknya ada nih ya, ini aspeknya. Kalau mau layar lebar ya, kalau layar lebar kan 16:9, kalau ini kan 4:3 ya kalau nggak salah. Ini coba kita kalkulasi ya. Ini saya munculkan kalkulator ya. Misalnya kalau square, ini maksudnya square dalam arti monitor yang versi lama ya. Nah, ini kan 4:3 tuh, 4:3 ya kan. Nah, ini 1,3 betul ya, ini 1,3. Nah, kalau layar lebar itu kan 16:9 ya, 16 ya banding 9. Nah, harusnya ini ya 1,7 nih, 1,7 ya. Ini saya tutup, ini Anda masukkan 1,7 ya, tab ya coba. Nah, ini juga sudah berubah nih. Nah ya, angkanya sudah berubah 640360 ya. Ini ya, ini kan kualitas yang lumayan nih, 360 ya. Karena ya kalau rendernya terlalu besar nanti ini juga terlalu lama ya. Nah, ini sama, ini 7, tidak kelihatan ini ya, saya ini harus diperbesar ya. Ini 360 640. Kemudian di setting outputnya, karena itu jadi film ya kita jadikan files ya. Filesnya pilih lokasinya, kemudian formatnya ya, karena dia film, ini filmnya hanya ada AVI ya sementara. Nah, nanti juga opsinya yang standar aja ya, misalnya bolaku ya. Nah, ini nanti jadinya .avi, terus nanti opsinya yang muncul. Nah, ini kita pilih yang standarnya dulu aja ya. Oke. Nah, coba kita klik render. Jadi kalau mau di render ini yang aktif yang mana ya, aktif keyframe-nya ya.
Nah, yang aktif keyframe-nya yang akan di render. Nah, ini jangan sampai salah ini ya. Kalau aktifnya yang atas ini ya, nanti yang di render tampak depan. Kalau yang di sini ya tampak dari perspektif ya. Ini saya kalau mau perspektif mungkin agak lebih ya, misalnya agak lebih bisa dinikmati gitu ya, seperti ini mungkin ya. Ya, ini kita klik render ya. Ini wah, ini backgroundnya hitam ya. Kalau hitam enggak begitu kelihatan nih mungkin ya. Coba kita pause dulu, cancel dulu ya. Untuk backgroundnya itu sebenarnya kita bisa milih ya, rendering environment ya, bisa. Nah, ini backgroundnya mungkin tidak hitam, atau bisa juga backgroundnya itu gambar, bisa ya. Nah, ini kita bisa milih gambar bitmap, atau sementara ini kita tidak, yang penting tidak hitam lah ya. Backgroundnya hijau misalnya, seperti ini, hijau ya, begini ya. Oke ya, coba kita klik render. Akankah kita akan menumpuknya ya? Oke, yes. Nah, ini backgroundnya sudah hijau. Ini kita tunggu karena sambil ini ya, kita lihat ini previewnya ya. Ini previewnya ya. Ya, setelah selesai kita bisa tonton ya. Ini sebenarnya di sini ada pemutarnya ya, tapi ini karena di versi 3D Max yang ini entahlah ini kenapa kok tidak bisa ya di sini ya, RAM playernya tidak mau. Kalau tidak mau ya sementara kita pakai player yang ada di Windows ya. Nah, tergantung tadi Anda mengarahkan menyimpannya di mana. Nah, ini sudah berhasil ya, tinggal saya double klik. Nah, ini dia. Ini karena playernya tidak looping ya, ini ya, playernya tidak looping ya. Ini saya ya repeat forever misalnya ya, play ya. Seperti itu jadinya ya. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipraktekkan penggunaan metode-metode animasi ya, menggunakan auto key ya, kemudian menggunakan parameter trajektori dan penggunaan curve editor ya.